Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohi Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil ini yang salah satu yang paling sulit untuk dimengerti. Ada ayat yang mengatakan, "Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi." Ini biasanya salah satu ayat yang orang-orang banyak bertanya, maksudnya apa Romo ayat ini? Ya. Mungkin pertama kita harus mengerti dulu apa itu arti kata mamon. Ya. Ada yang namanya mamon di sini? Ya, nggak ada ya. Mamon itu adalah bahasa Aram, artinya uang, cuan. Ya, sekarang ya, harta benda. Ya. Mungkin ada yang namanya momon ya, ada namanya imon ya, tapi kalau mamon nggak ada. Ya. Mamon ini adalah harta benda atau uang. Dan perhatikan kata yang digunakan Yesus adalah bukan bangunlah persahabatan dengan mamon atau dengan uang. Ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita membangun persahabatan dengan uang atau dengan mamon. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah persahabatan dengan orang lain menggunakan mamon, menggunakan uang. Jadi intinya adalah membangun persahabatan dengan sesama dengan menggunakan mamon atau uang. Uang dan mamon itu hanya sarana. Pertanyaan yang lebih dalam mungkin membangun persahabatan dengan siapa saat kita menggunakan uang ini? Apakah untuk membangun koneksi bisnis? Apakah untuk membuat kita semakin lebih populer lagi? Kalau kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya yang merupakan perumpamaan bendahara yang tidak jujur, ya bacaan kemarin, kita mendengar bahwa bendahara yang tidak jujur ini menggunakan skillnya, menggunakan pengetahuan manajerialnya untuk menggunakan uang, ya, untuk membantu dalam tanda petik orang-orang yang berhutang. Dan orang-orang yang berhutang ini ya artinya mereka tidak punya uang, tidak punya barang-barang ya. Jadi mereka orang-orang yang dibantu. Orang-orang miskin atau sederhana. Jadi di sini kita bisa lihat arti dari kata membangun persahabatan dengan mamon itu artinya membangun persahabatan dengan orang-orang yang butuh dibantu. Membangun persahabatan dengan orang-orang sederhana dan miskin dengan mamon. Dan memang kalau kita baca komentaris atau baca tafsiran bapak-bapak gereja, Santo Agustinus, Santo Gregorius, mereka selalu melihat ayat ini sebagai bentuk ajakan Yesus untuk berderma, menderma, untuk amal kasih,
untuk menolong mereka yang lebih membutuhkan. Kemudian mungkin pertanyaan yang lebih menarik adalah mamon yang tidak jujur. Apa maksudnya kata mamon yang tidak jujur? Cuan yang tidak jujur ya. Apakah kita bisa menggunakan hasil korupsi, hasil mencuri untuk menolong yang miskin, untuk menderma? Apakah maksudnya demikian? Apakah kita bisa mencolong pisangnya Romo Seto, kemudian diberikan kepada Romo Bayu untuk membangun persahabatan dengan Romo Bayu? Bukan itu maksudnya ya. Pisangnya Romo Seto harus dijaga, tidak boleh diambil ya. Bukan itu maksudnya ya, bukan menggunakan kejahatan untuk berbuat kebaikan, bukan seperti itu. Kata dari mamon yang tidak jujur ini artinya mamon atau harta yang memiliki ya, yang dapat membuat orang menjadi tidak jujur. Harta benda yang membuat orang menjadi tidak jujur. Dan ini memang pengalaman kita sehari-hari ya. Kalau kita kecipratan cuan, waduh, mata hijau. Lebih pengen lagi uangnya. Ingin terus mendapatkan lebih kaya lagi. Dan ini pengalaman sehari-hari kita ya. Karena uang, harta benda membawakan kenikmatan, membawa kita pada kenyamanan. Dan kalau kita baca terus ayatnya ya, Yesus mengkritik para orang Farisi yang menjadi hamba uang, menjadi hamba mamon. Memang mereka terlihat saleh, mereka terlihat rajin berdoa, mereka terlihat tahu tentang hukum dan peraturan Tuhan. Tapi dalam hati mereka, mereka hamba dari uang. Tuhan bilang gak bisa seperti itu. Kamu hanya bisa menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Dan ini sesuai dengan apa yang sering saya katakan kalau berbicara tentang uang ya. Uang itu baik selama mereka adalah sarana. Kalau kita sudah menyembah menyembah cuan, ya Tuhan kita itu cuan, waduh ya. Kita akan menggunakan semuanya untuk mendapatkan uang. Kesehatan tidak dijaga, mengorbankan diri kita untuk uang. Orang lain dan keluarga kita korbankan, kita manfaatkan, manipulasi untuk dapat uang. Bahkan Tuhan pun, agama itu dijual untuk memperkaya diri sendiri. Jadi ajakan Tuhan ya pada dasarnya gunakan uang dengan baik sebagai sarana untuk membantu sesama, untuk memuliakan Tuhan. Selebihnya dapat menghancurkan kita. Bangunlah persahabatan dengan sesama, dengan yang membutuhkan, dengan menggunakan harta benda kita. Amin.